untuk dalam rangka menambah ilmu, berbincang di majelis ilmu yang di mana malaikat mendoakan terhadap orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu, apalagi ilmu agama. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, fa'innal malaikata tadau ajnihatiha li talabil ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya malaikat melebarkan sayapnya, tadau ajnihatiha, melebarkan sayapnya li talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu dalam sebuah majelis, ridon bima yasna. Dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi ini adalah keutamaan untuk duduk bermajelis ilmu, apalagi di dalam masjid. Salawat berikan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'it tabi'in, sampai kepada kita. Semoga kita ini semuanya jadi hamba-hamba Allah, pengikut beliau yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya rahimani rahimakumullah. Izinkan saya pada hari ini membawakan judul perjalanan Rasulullah ke Syam. Kalau kita lihat ya sebelum masuk itu ada apa itu? Peta ya, Jazirah Arab. Kemarin kita ceritakan dari Jazirah Arab inilah kemudian Islam itu menyebar ya, menyebar ke timur dan ke barat. Dari Jazirah Arab inilah awal mula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail untuk membangun sebuah tempat yang menjadi sentral ibadah umat Islam sampai akhir zaman di sini. Kemarin kita ada bincang di awal kajian tentang rahasia terpilihnya Jazirah Arabia sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan Islam. Ada kita pelajari kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih ini. Ya, khususnya yang di Mekah dengan Madinah. Mekah dengan Madinah ini pilih itu dengan bukan tanpa sebab gitu ya. Nah, begitu juga dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang lahir ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah gitu kan. Yang kita baru saja memperingatinya. Di mana beliau lahir sekitar 570 Masehi. Ketika itu sekitar tahun 300-400 Masehi itu di Indonesia masih banyak prasasti. Nah, jadi kalau kita runtut sejarahnya itu sekitar tahun 300, 400, 500 itu di Indonesia masih ada kerajaan Tarumanegara, masih ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Itu sudah ada. Prasasti Ciaterum itu kalau nggak salah dia sekitar tahun 400 Masehi. Tahun 500 Rasulullah baru lahir. Jadi kita di Nusantara itu tahun 300, 400, 500 itu yang menguasai di sini di Indonesia itu di Nusantara itu kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Gitu ya. Jadi tahun 500 Masehi saja Islam baru lahir nabinya, ya. Belum diutus Rasulullah. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Maka tahun 500 itu kita belum ada apa-apa. Kita di Indonesia masih zaman kegelapan. Gitu ya. Karena Islamnya belum nyampe. Belum nyampe ke sini. Ya. Kemudian dalam perjalanannya Rasulullah itu berpiknik ya, bukan berpiknik apa? Berpetualang, adventure. My life, my adventure. Adventure-nya Rasulullah itu kemana? Ke Syam. Nah, itu masih mudanya gitu. Antum kemana adventure-nya antum?
Rasulullah itu masih umur 17, 16 tahun, adventure-nya ke Syam loh. Keluar negeri. Di sini ini Hijaz, ya. Saudi Arabia itu, ini peta baru saja saya tadi cari gitu. Peta di map gitu. Di sini ini adalah Hijaz ya. Ini Hijaz. Sebuah negara lah istilahnya. Rasulullah itu masih muda, pikniknya ke sini. Kemana? Ke Syam. Nah ini, ke Syam ini Rasulullah, pikniknya ke sini. Syam itu apa saja? Syria, Lubnan, kemudian Yordan, Urdun, dengan Filistin. Suria, Lubnan, Urdun, Filistin. Syria, Lebanon, Jordan, dengan Palestina. Nah, sekarang tuh sedikit Palestinnya. Yang kelihatan di peta cuma Israel. Saya tadi cari-cari itu. Saya cari Palestina, tidak ada sudah di peta. Betul-betul Google ya. Google ditulisnya sudah situ. Yerusalem besar-besar, Israel. Gak ada sudah Palestina. Kita klik di Palestina, keluar juga itu Israel. Gak ada sudah di situ tuh. Gak kelihatan sudah. Gitu. Nah, ya ini namanya propaganda dunia ya. Google mereka yang punya gitu. Kalau kita sendiri punya satelit sendiri, kita umat Islam punya map sendiri, peta sendiri, mungkin di situ tidak ada tulisannya Israel. Di situ saya Palestina gede-gede gitu kan. Nah, karena Google yang punya mereka ya sudahlah, ikut mereka lah kan. Mau mereka kasih nama apakah selain Israel Panjul ke apa semua terserah mereka itu. Karena mereka yang punya kuasa. Oke. Nah, pada usia 12 tahun, Muhammad bin Abdullah diajak pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang. Sebagaimana kita ceritakan kemarin. Hidupnya Rasulullah bersama Abu Thalib itu dengan susah ya. Abu Thalib itu punya anak banyak dan nggak kaya. Muhammad ini tinggal bersamanya. Gitu ya. Akhirnya ketika dia sudah mulai dewasa, mulai mengembala kambing milik warga Mekah. Ya. Bi ujratin ya'ishu minha. Dengan minta ujroh ataupun apa namanya upah untuk hidup dari mengembala kambing. 8, 9, 10 tahun, 12 tahun diajak pamannya, ayo kita coba-coba berdagang ke Syam. Ayo kita coba-coba ekspedisi ke sana, ya. Dalam perjalanan ke Syam, tepatnya di Basrah, mereka ini bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro. Terkenal ya? Rohib Bahiro. Rohib Bahiro ini terkenal. Dia adalah seorang ahli kitab. Ahli kitab adalah seorang yang pegang teguh betul-betul kitab Injil. Walaupun mungkin dikatakan ya, Injilnya ya Injil yang sudah turun-temurun lah kan. Karena Injil yang aslinya sudah ditarik ke langit bersama Nabi Isa. Ya. Nah, Bahiro ini masih orang yang tulus ikhlas, masih orang yang jujur dalam memegang kitab Injil. Nah, ketika bertemu dengan Bahiro di Basrah, seorang pendeta Nasrani yang banyak mengetahui tentang Injil dan ahli tentang masalah-masalah kenasranian. Jadi kita bisa bayangkan Bahiro ini adalah orang yang asli Nasrani tulen dengan kitab Injil, tapi dia jujur, gitu ya. Injilnya itu mungkin kalau kita lihat dengan tahrif yang seperti sekarang, penggubahannya mungkin masih 3% lah, gitu ya. Injilnya Bahiro itu. Jadi penggubalannya itu masih 3%. Nggak seperti yang sekarang gitu ya. Nah, dia melihat ada tanda-tanda kenabian. Ya. Terjadi perbincangan antara Bahiro dengan Abu Thalib. Bahiro bilang, Aina walidu hadal walad. Ya ammi, wahai paman, saya gitu ya. Mana bapaknya anak laki-laki ini? Karena Abu Thalib ini sangat sayang kepada baginda Rasulullah, kepada Muhammad yang saat itu masih berumur 12 tahun. Dia bilang, Ana walidu. Ana walidu. Saya orang tuanya. Kemudian Bahira bilang apa? Enggak mungkin, enggak mungkin. Iya, saya orang tuanya. Enggak mungkin. Semakin curiga nih Abu Thalib. Ini siapa sih sebenarnya gitu ya? Bahiro mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad bin Abdullah. Kemudian dia menyuruh Abu Thalib untuk kembali ke Mekah dengan membawa keponakannya. Jadi ketika jalannya Abu Thalib bersama Muhammad itu diikutin sama awan, teduh terus tuh.
Awan ngikutin tuh, ya. Kemudian dilihat belakangnya di sini ada khotamun nubuwah. Jadi Rasul itu di belakangnya ini, di punggungnya ini ada seperti tompel. Tahu tompel, Kak? Cap gitu. Stempel. Namanya stempel nubuwah. Namanya khotamun nubuwah. Stempel nabi. Jadi masih muda itu sudah ada stempel nabi di situ. Dan Bahiro mengetahui itu dari apa yang disebutkan dalam kitab Injil. Coba bayangkan, itu pasti ada kaitannya. Pernah saya ceritakan kemarin, kaitan antara agama sekarang Islam dengan agama Samawi terdahulu, ada ikatannya, ya kan? Berjalan atas dua prinsip. Yang pertama takkid, yang kedua tatmim. Ya, takkid terhadap akidah, penekanan, tatmim penyempurnaan dalam syariat. Nah, Injil yang dibaca, yang dipedomani oleh Bahiro ini menyebutkan akan ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Makanya ketika dia ketemu sama Abu Thalib, dia bilang, tidak mungkin bapaknya anak ini masih hidup. Gak mungkin bapaknya anak ini masih hidup. Anak ini bukan anak biasa ini, kan? Nah, setelah cerita panjang lebar, katanya Abu Thalib, iya, memang dia ini keponakanku. Dia anak dari saudaraku. Bapaknya sudah meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandung. Udah, bawa pulang ke Mekah. Jangan sampai orang-orang Syam tahu. Kalau orang Syam tahu bahwasanya dia ini akan menjadi seorang yang hebat di masa depan, niscaya mereka akan bunuh. Nah, karena apabila orang Yahudi mengetahui tanda-tanda yang terdapat pada diri Muhammad, mereka pasti akan menyakiti. Ini kesaksian dari Bahiro sebagai pendeta ahli kitab. Kira-kira Pak, dalam forum ini ya, dalam forum masjid ini, saya di rumah ada Injil satu, misalnya Alkitab, saya nggak tahu ya Injil versi apa. Tujuan saya tuh belajar itu bukan saya beli. Di mertua saya itu kan dulu jual buku, ada buku-buku yang nggak dipakai itu, di situ ada Alkitab, saya pelajari. Mungkin adik-adik yang masih belum kuat akidahnya jangan baca dulu ya, nanti bisa pindah. Ya, hanya sebagai perbandingan, hanya sebagai apa, tolak ukur. Ada kitab Tawarikh dalamnya, kemudian ada tentang cerita tentang David, Nabi Daud, ada cerita tentang Solomon, banyak di situ ya disebutkannya. Ya sekedar pengetahuan saja nggak apa-apa. Nah, adakah kira-kira yang saat ini dalam kitab Injil yang menyatakan tentang tanda-tanda kenabian? Nah, yang ciri identitasnya seperti yang disebutkan dalam kitabnya Bahiro. Dalam kitab yang dipelajari sama Bahiro. Sudah nggak ada. Karena sebenarnya Quran itu sinkron harusnya sama Injil dan Taurat. Karena Injil Taurat ini datang sebelum Quran. Quran itu datang melengkapkan. Jadi kalau Zabur, Injil, Taurat itu dikumpulin lengkapnya versi update-nya Quran. Itu harusnya. Maka sejatinya gak boleh ajaran di atas ini menyimpang dengan ajaran kita, harusnya gak boleh. Kalau itu memang kitab samawi. Kalau itu memang kitab dari langit. Karena itu kan sumbernya dari langit tuh. Namanya Al-Kutub As-Samawiyah. Kitab-kitab langit. Memang turunnya dari langit. Nah, sudah kelihatan tadi pertanyaannya. Nah, sudah kita lihat. Nah, ini Syria. Jadi Syam itu dia identik dengan Syria. Itu dia. Damaskus, Jordan, Syria, Aleppo, Idlib. Banyak di situ ya. Yang sekarang masih konflik kayaknya di Syria itu. Konflik itu sekte ya. Antara Sunni dengan Syiah. Panjang itu sebenarnya. Jadi Sunni Syiah itu sudah banyak yang kita lihat ketika dia beranjak besar, Syiahnya besar, Sunninya jadi minoritas. Sunni itu kebanyakan habis tuh di Iran gitu kan, di Yaman itu Syiah Houthi lawan Ahlu Sunnah. Makanya kalau kita lihat kemarin kenapa Saudi mengerahkan jet tempurnya, senjatanya apa semua nyerang Yaman itu
Sebenarnya yang diserang itu militansinya si Houthi. Cuma yang diberitakan itu lain lagi gitu kan. Ini Saudi nyerang Yaman gitu. Padahal yang diserang itu militansinya Houthi. Karena mereka mengambil alih pemerintahan Yaman yang sah. Yaman tuh aslinya Sunni. Cuma karena dulu ada benih-benih Syiah dibiarkan, jadi banyak ya begitu. Tidak salah juga nanti kalau di Indonesia ini Syiah dibiarkan aja kan. Sekarang takiyah, takiyah, takiyah. Nanti sudah mulai banyak, wah sudah itu. Ya. Karena mereka sama sekali tidak akan sinkron dengan Ahlus Sunnah. Tuh. Di satu itu juga sebagai ancaman. Ya. Nah, masa remaja Rasulullah banyak mengembala kambing. Nah, di sini ada cerita gitu ya. Kenapa setiap nabi itu disuruh gembala kambing dulu? Banyak cerita nabi itu yang masa mudanya pasti gembala kambing. Coba yang lain gitu kan. Apakah bebek kan misalnya kan. Dulu nabi ini mengembala bebek misalnya gitu kan. Ataupun yang lain lah. Iya Pak, betul. Ternyata dari sebuah riset, kambing ini adalah hewan yang susah diatur. Beda bebek. Bebek itu kita pegang bosnya. Ke kanan, ke kiri ikut tuh. Ter, ter. Coba lihat videonya kan. Ada orang bawa bebek lewat jalan raya. Pegang aja bosnya. Ke kiri, kiri semuanya. Kanan, kanan semuanya. Itu bebek. Kalau kambing, pegang bosnya. Ini satu ke depan, satu ke belakang, ke samping, ke sana kemari. Kambing paling susah diurus. Tanya aja siapa yang penggembala kambing itu. Pak Julian Sasrik potong kambing itu. Siapa yang punya piaraan kambing itu. Susah diatur kambing itu. Satu, dua, tiga. Kalau 10, 20 dibawa jalan. Wah, nggak bisa satu orang jaga. Kalau bebek cukup satu orang ambil bosnya di depan, udah ikut. Kalau kambing nggak bisa. Dari situlah ya Royul Ghanam menggembala kambing itu adalah ujian kesabaran pra kenabian. Jadi banyak nabi itu sebelum dia jadi nabi, sebelum disuruh memimpin umat, dia mimpin kambing dulu. Ujian kesabaran. Betul ini Pak ya? Betul. Jadi ujian kesabaran. Jadi menggembala kambing itu jangan nanti bilang, oh apa ente itu kerjaannya ngembalain kambing. Oh penggembala kambing itu kerjaan para nabi loh. Ya, itu istimewa gitu nah. Ya, nabi itu semuanya sebelum jadinya nabi kebanyakan gembala kambing dulu. Ya. Nah, inilah usaha yang pertamanya mencari rezeki. Jadi usaha pertama Rasulullah itu menggembala kambing milik ahlu Mekah, penduduk Mekah di sekitar lereng perbukitan Mekah untuk meminta apa namanya upah dari situ. Nah, Rasulullah pada masa remajanya pernah 2 kali menginginkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh pemuda di usianya, tetapi dicegah. Jadi ternyata masa remaja Rasulullah itu kan berteman sama para penggembala kambing yang lain. Jadi zaman itu tuh rupanya sudah ada apa namanya kafe-kafe malam gitu lah ya. Kalau kita bahasanya kafe remang-remang gitu ada itu. Jadi tapi mungkin isinya dengar-dengar musik, dengar lagu-lagu gitu kan. Nah, suatu hari Rasulullah pernah masuk ke kota Mekah, kemudian bergadang dengan para pemuda seusianya. Nah, ini ceritakan nih. Setelah memasuki rumah pertama di Mekah, ada sebuah pesta di sana, lalu Rasul duduk dan mendengarkan lagu-lagu dalam pesta itu. Jadi masih muda, belum jadi Rasul, masih masih Muhammad muda gitu ya. Masih Muhammad usia 17-an. Duduk dengar lagu-lagu pada pesta itu. Nah, tak lama kemudian Allah menutup telinganya hingga tertidur sampai pagi. Jadi habis masuk kafe dengar musik-musik mungkin gitu ya. Mungkin dugem ajeb-ajeb gitu. Mungkin lah. Kalau zaman sekarang lah gitu kan dugem atau ajeb-ajeb yang mungkin tidak cocok untuk seorang dai, tidak cocok untuk seorang nabi, Allah tutup kupingnya tertidur sampai pagi ya. Kemudian pada malam yang lain Rasul ingin mengulangi sebagaimana yang dilakukan pada malam sebelumnya, tetapi Allah mencegahnya dengan perbuatan dari perbuatan berpesta dan berhubung. Jadi hari hari berikutnya itu Rasulullah titipkan kambingnya, jagakan kambingku ya, aku pergi ke sana. Jadi pas mau pergi ke sana itu di tengah jalan beliau tertidur sampai pagi, gak nyampe tempat itu. Nah setelah 2 kali mendapatkan peringatan itu, dia sudah tidak menginginkan keburukan lagi. Ini yang dikatakan konsep ismah. Ismah itu penjagaan. Kalau dalam bahasa terkenalnya itu maksum. Rasulullah itu maksum dari kesalahan, maksum minal khata. Terselamatkan, terjaga dari kesalahan. Jadi sejak masih muda, ya, kemarin kita ceritakan peristiwa pembelahan dada.
bagaimana Muhammad kecil dibelah dadanya sama Jibril, diambil hatinya, dicuci dalam bejana emas dengan air zam-zam, diambil satu gumpalan kecil. Kata Jibril, hadihi ala kutut syaitan. Ini adalah gumpalan setan dalam dirimu, dibuang, dicuci, dikembalikan. Ya, itu kata para ulama tarikh mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk pengkabaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam jiwa Muhammad kecil itu sudah bersih. Kenapa Allah cuma tidak, kan sangat mudah bagi Allah cuma bilang kun fayakun. Ya Muhammad, bersihlah hatimu, tek, bersih. Tapi kenapa harus turun malaikat Jibril, harus bawa bejana emas, bawa air zam-zam, harus belah? Ya. Para ulama sirah mengatakan itu adalah bentuk pengkabaran Allah terhadap pembersihan jiwa Muhammad yang akan dijadikan seorang nabi. Nah, jadi dari awal sudah dibersihkan hatinya. Kita tahu, oh iya, kejadian itu betul, hadisnya benar, hadisnya sahih. Ya. Kemudian masa mudanya menginginkan keburukan, dicegah oleh Allah. Maka sampai di situ beliau tidak pernah menginginkan keburukan lagi. Oke, selesai cerita. Cerita. Kita masuk ke pelajaran ataupun ibroh. Jumhur ulama sirah, jumhur ulama sejarah sepakat bahwa hadis Bahiro tentang Rasulullah yang dikeluarkan oleh Tirmizi secara panjang lebar dari hadis Musa al-Ash'ari menunjukkan bahwa para ahli kitab Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang bi'tsah Nabi dengan mengetahui tanda-tandanya yang dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Jadi dalam hadis Tirmizi itu disebutkan, hadis Tirmizi itu jelaskan betul-betul Bahiro itu tahu bahwasanya yang jalan bersama Abu Thalib itu adalah bakal nabi, calon nabi. Dari mana dia tahu? Dari kitab Injil dan Taurat. Berarti kalau dia seperti itu, Bahiro itu jujur. Yang terjadi sama orang Yahudi di Madinah pasca umat Islam hijrah ke Madinah, kan waktu mereka perang sama orang Ansor, orang Yahudi bilang, nanti kalau ada nabi terakhir muncul, niscaya kami berbaiat kepadanya dan kami akan memerangi kalian. Tapi ternyata ketika Rasul sudah ada, tanda-tandanya sudah ada, orang Yahudi nggak mau mengakuin. Duluanlah orang Ansor baiat Rasulullah, baiatul Aqobah, baiatul Aqobah 1, 2, ya, kemudian baiatul Ridwan, itu semuanya orang-orang Ansor yang berbaiat. Karena mereka takut nanti kalau nabi ini diambil sama kelompoknya Yahudi, nanti bisa merangin mereka gitu kan. Jadi sebelum nabi ini diambil sama kelompok Yahudi, yuk kita berbaiat duluan, kita jadi kelompoknya duluan gitu kan. Daripada kita diperangi, bagus kita memerangi. Itu pendapatnya orang-orang Ansor. Nah, contoh konkretnya keislaman Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini ternyata dia masuk Islamnya karena apa? Karena melacak berita Nabi dan sifat-sifatnya dari Injil dan ulama ahli kitab. Jadi Salman itu satu-satunya sahabat yang dia selain Arab. Dan dalam perang Khandaq, Salman ini punya andil besar yang memberikan ide kepada Rasulullah ketika umat Islam di Madinah dikepung. Dari dalam ada orang Yahudi yang mau menyerang, dari luar ada sekutu dari Quraisy mau menyerang. Sedangkan pasukan Muslim nggak banyak di Madinah. Salman bilang, Rasul, bikin parit keliling Madinah ini sejauh 8 kilometer. Kita buat sampai kuda-kuda nggak bisa lompat. Itu satu-satunya strategi perang yang tidak pernah dibuat oleh orang Arab. Nanti kita masuk dalam perang Khandaq. Kalau sudah kajiannya jauh tuh, ini dialamin, saya sudah baru selesai perang Khandaq. Kita sudah masuk ke Baiatul Ridwan tadi pagi, subuh tadi. Ini mungkin butuh 2 tahun lah ya. Karena kajian saya dialamin sudah sekitar 2-3 tahun tuh. Panjang. Tapi nggak apa-apa. Berseri kan. Ceritanya kan berseri. Nah, jadi Salman ini masuk Islam karena mendeteksi kenabian dari apa yang ditulis dari kitab Injil. Akhirnya dia berislam.
Berarti ahli kitab dulu itu kebanyakan dari mereka ikhlas mengikuti agamanya. Ketika mendapat petunjuk terbaru, dia update. Kayak kita punya HP lah Android itu kan, bilangnya. There is a new update for this application. Ada update baru. Do you want to download it? Gitu kan? Yes. Tek, download gitu kan. Itu kan update. Nanti kita lihat update-nya apa sih kelebihannya update gitu kan. Fix the bugs misalnya. Nggak ada nge-lag, nggak ada apa semuanya itu. Jadi dengan update-nya mereka dari Injil ke Quran itu, dari Injil ke Quran itu, mereka sebenarnya mendapatkan banyak keuntungan. Ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan usaha Rasulullah menggembala kambing untuk tujuan mencari rezeki. Nah, jadi Rasulullah masa mudanya tidak mau memberatkan pamannya dalam berusaha, ya. Karena takut pamannya itu susah, begitu dia bisa berusaha, mampu untuk bekerja, dia bekerja gembala kambing. Ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, selera tinggi dan perasaan halus. Jadi Rasulullah itu masih muda, perasaannya halus. Kalau makan dan anaknya Abu Thalib makan masih kurang, dia nggak makan. Ya udahlah, kasihkan adik-adiknya dulu. Ada apa-apa, anak-anaknya Abu Thalib belum dapat, ya duluan lah. Beliau punya perasaan halus, tapi seleranya tinggi. Maksudnya apa selera tinggi itu? Kalau dia bisa berusaha, usaha. Itu selera tinggi, maksudnya. Jadi, kalau aku bisa buat ini, aku buat. Lebih percaya diri dengan hasil yang dia dihasilkan dari keringatnya. Ya. Yang dengan kedua sifat ini Allah memperindah nabinya, karena sesungguhnya perasaan tanggung jawab yang muncul pada diri Nabi di saat ia mampu untuk bekerja, untuk membantu meringankan beban nafkah dari pamannya, merupakan akhlak yang mulia. Jadi ketika dia sudah mampu untuk bekerja, meringankan beban hidup pamannya yang punya anak banyak tadi itu, dia kerja. Rasa syukur, kecerdasan watak, dan kebaikan perilaku yang ada pada diri Rasulullah. Jadi memang sejak muda sudah tidak suka berpangku tangan. Sejak muda sudah berdikari. Kalau misalnya bisa buat sendiri, dia buat sendiri. Itu dari tarbiyah ilahiyah. Jadi Allah memberikan tarbiyahnya seperti itu. Kan saya katakan kemarin, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi itu dari keturunan raja, misalnya. Tinggal di istana yang kaya, yang megah, hidup tanpa kekurangan, ya. Diajarin para ulama, misalnya di ulama kerajaan, disekolahin misalnya tiap hari ditalaki sama ulama, terus jadi orang hebat. Tapi Allah nggak mau seperti itu. Allah mau hidupnya dari yang susah. Karena memang membangun dakwah itu banyak onak duri. Sehingga ketika kita nanti menghadapi cobaan dalam berdakwah, misalnya ditangkap misalnya. Ini ada 3 ustadz kita di pusat ditangkap sama Densus. Ditangkap Densus dengan tuduhan teroris. Coba bayangkan, ustadz besar di Jakarta. Jadi itu hal biasa gitu nah. Oh, Rasulullah dulu aja diintimidasi sama Quraisy. Yang Quraisy itu adalah keluarganya, sukunya gitu nah. Kalau cuma ditangkap, biasa. Jadi akhirnya apa? Membuat para dai itu jiwanya besar. Kalaupun tersangkut masalah, misalnya ada apa begini-gini, masih terindikasi, kemudian ditangkap, nggak ada masalah. Ya, yang jelas jangan sampai zolim, kan bahaya tuh. Kalau penangkapannya zolim kan bahaya. Nah, yang kedua, sudah menjadi hikmah ilahiyah. Mengapa Nabi sebagai orang pilihan Allah harus bekerja memeras keringat dari usaha sendiri? Nah, itulah tadi saya bilang. Kenapa Allah tidak ciptakan Nabi ini dari keluarga yang berada, dari anak raja, tinggal di istana yang mewah, megah, dengan semua fasilitas. Ya. Tapi Allah ciptakan dari orang yang harus bekerja keras memeras keringat. Ya. Karena sebaik-baik harta adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri, dan seburuk-buruk harta adalah harta yang dapat dari tanpa bersusah payah. Jadi kita tuh mau dikasih contoh sama Allah bahwasanya ayo berusaha. Jangan malas-malasan. Rasul aja masa mudanya gembala kambing. Masa mudanya berdagang ke negeri Syam. Gitu ya. Maksud kita nggak bisa.
Itu adalah menanamkan ruh kita semangat untuk bekerja. Kan Islam kan begitu, etos kerja, rajin, itu kan semuanya ruh dalam keislaman. Nah, kepada para aktivis dakwah, dakwah apa saja, tidak akan dihargai oleh orang lain dakwahnya manakala mereka menjadikan dakwah sebagai sumber rezeki. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Dulu tuh pernah ada kasus itu kan kasus ya, apa viral itu kan Ustadz A, kalau khutbah Jumat nggak 30 juta, nggak mau khutbah. Ngeri sekali. Kalau khutbah Jumat nggak di amplopin 30 juta, nggak mau. Saya bilang, wah, ya mungkin apa ya, dia adalah mungkin nasional misalnya, stratanya nasional lah, gitu, kan dai nasional. Tapi ya ketika dia mematok harga untuk sebuah dakwah, dia menjadi rendah. Ya. Jadi kalau dia mematok harga untuk sebuah dakwahnya, dia menjadi rendah. Karena apa? Tidak menjadikan dakwah sebagai sumber rezeki. Saya Albani, nulis buku, berdakwah. Apakah makannya dari situ? Enggak. Saya Albani itu makannya dari apa? Jam. Perbaiki jam. Toko jam beliau tuh. Ya, memang hidupnya dari situ. Karena beliau tidak mengharapkan hidup dari menulis buku. Menulis buku itu jariah beliau untuk umat setelahnya. Ya, banyak tasih hadis, berapa ratus ribu hadis yang ditasih sama Albani. Kalau kita lihat. Nah, apakah dia hidup dari situ? Enggak. Dari jualan jam, perbaiki jam. Itu si Albani. Jadi maknanya apa? Kita ketika kita punya medan dakwah, kita punya panggung. Contoh seperti saya, punya panggung dakwah. Tidak menjadikan panggung dakwah ini sebagai alat untuk mencari penghidupan. Cari usaha lain, misalnya. Seperti itu. Sehingga apa? Kalau nanti dia menyerahkan segala sesuatunya, ikhlas lillahi ta'ala, contoh ya, dikasih, alhamdulillah. Gak dikasih, gak kecewa. Tapi kalau sudah berharap, contoh misalnya, jauh nih, khutbah Jumat di Juwata Laut, hujan lagi gitu kan, naik motor kehujanan, naik mimbar basah-basah jasnya. Siapa yang pernah begitu? Untung saya belum pernah ya. Teman-teman ada khutbah di Juwata Laut, naik motor dari kota terang sampai di sana hujan deras. Naik mimbar tuh jasnya netes air. Ya. Habis itu misalnya transportnya kecil. Wah, tidak cukup nih kayaknya. Nah, kalau mengharapkan amplop tadi itu, kecewa pasti, kecewa. Tapi kalau dia niatnya, aku ingin mensukseskan sholat Jumat di sana. Kalau nggak ada khotibnya, nggak sholat Jumat orang. Udah, lillahi ta'ala. Dikasih, nggak dikasih, lancar. Bisa jadi Allah dengan begitu, Allah bukakan pintu rezeki yang lain. Ini maksudnya ya. Jadi, kepada para aktivis dakwah, dakwah apa saja tidak akan dihargai oleh orang lain. Dakwahnya manakala mereka menjadikan dakwah sebagai sumber rezeki atau hidup dari mengharap pemberian dan sedekah orang. Nah, jadi kalau kita perhatikan ulama-ulama terdahulu juga, mereka sibuk menulis kitab, mereka sibuk ceramah, tapi mereka tuh punya sampingan, gitu ya. Mereka punya toko buku, sebagainya. Itu dalam rangka menopang. Makanya sekarang itu di zaman ini katakan ada sinergi antara pedagang dengan ulama. Ulama butuh apa, pedagang ini yang mensupport. Harus bersinergi. Nanti pedagang ini butuh nasihat, ulama yang memberikan nasihat. Kan? Itu penting. Jadi sinergi. Banyak kita lihat sekarang yang ustadz-ustadz itu yang disupport di belakangnya itu banyak pengusaha muslim. Jadi kalau dia butuh apa, dia butuh ini, pengusaha muslim itu yang support. Dan kebanyakan dakwah begitu berhasil dan medan dakwahnya menjadi semakin besar. Jadi ada pengusaha muslim yang membackup para ustadz di depan mimbar. Jadi ustadz itu nggak usah mikirkan kesejahteraannya sudah, nggak usah mikirkan dapurnya, pokoknya aman. Yang penting ceramah, subuh kajian, maghrib kajian, khutbah Jumat, mengkaji, berikan pencerahan, begitu aja. Masalah hidupnya tanggung, luar biasa. Ya. Saya lihat di Malaysia tuh kalau jadi imam Pak, jadi imam besar, imam rawatib masjid-masjid seperti pemerintahan tuh,
tempat parkirnya bukan motor tuh, imam besar gitu kan, Honda City gitu. Nanti imam rawatib, iya, tempat parkirnya bukan motor, tempat parkirnya mobil itu khusus. Imam besar, imam rawatib 1, rawatib 2, rawatib 3, itu tempat parkirnya di masjid itu mobil. Gitu. Ada rumah dinasnya, wah luar biasa. Ya, mereka bisa menghargai gitu. Nah, kita ini dalam rangka pelan-pelan ya, kita pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi sebenarnya pujinya satu aja, kalau masjidnya rame, ya, dananya banyak, kemudian berputar di situ ekonomi umat di masjid, ya, dengan cara apapun, maka orang yang ke masjid makmur, sekitar masjidnya makmur, yang kerja di masjidnya makmur, semuanya makmur. Tapi memang harus ada manajemen yang benar dan amanah. Di situ pentingnya, gitu ya. Jadi jangan pula kita itu dakwah, ceramah sana sini, misalnya kan, ustadznya mana? Ustadznya rembes, kasihan. Motornya, gitu kan? Aduh, kasihannya. Jadi tidak terlihat izahnya Islam gitu nah. Jadi saya itu kadang-kadang kalau lihat ustadz itu harus tampil prima. Kalau dia punya mobil terbaik, pakai mobil. Dia punya barang terbaik, pakai. Biar gak kelihatan ustadznya rembes. Itu tampilan kita. Walaupun mungkin kita biasa aja gitu ya. Tapi kita harus menampilkan sebagai kudwah untuk orang-orang yang melihat, itu loh ustadzku, rapi, bagus. Nah, gitu ya. Tampilan itu penting. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong, tidak. Tapi untuk menunjukkan izahnya Islam. Untuk menunjukkan Islam itu bahwasanya orang-orangnya nggak rembes-rembes, nggak miskin-miskin. Coba lihat kalau pas hari Minggu, keliling pagi-pagi ataupun jam-jam 9 kalau dulu sebelum corona, yang parkir di tempat-tempat ibadah itu. Jarang motor, Pak. Mobil semua. Ya nggak? Mobil-mobil semuanya. Nah, alhamdulillah sekarang banyak lah. Karena banyak petambak Muslim, ya kan? Jumat tuh parkir mobil banyak juga. Tapi plat merah. Ya, mobil-mobil cantik, Fortuner apa semua plat merah. Pak Wali Kota rupanya. Ya, jadi gitu. Bukan untuk berlomba dunia, tapi menunjukkan kita punya marwah. Ya, memang dunia itu nggak seberapa. Muslim itu nggak nyari dunia, tapi dunia itu menjadi wasilah untuk mendapatkan akhirat. Nah itu pelajaran dari kita dapatkan hari ini. Ya, habis. Mungkin kalau ada pertanyaan, sudah mengaji. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya. Ini seru nih, perdagangan dengan harta Khadijah dan pernikahan dengannya. Menikah dengan Khadijah ya. Ini kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Semoga yang sedikit ini bisa kita terima, kita bisa menghayatinya dengan baik. Jadi landasan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita keilmuan sehingga kita bisa bertafak dalam agama, istiqomah dalam ibadah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.